pesan saya buat teman-teman yang nonton video ini, yang kalian belum pernah merasakan dunia kerelawanan, kalian harus coba. Minimal sekali seumur hidup minimal ya. Kalian harus coba, insya Allah kalian akan menemukan kebahagiaan dan menjadi relawan adalah candu. Nanti kalian akan kecanduan dan akan ikut kegiatan-kegiatan kebaikan yang lainnya. Insya Allah teman-teman, saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Balik lagi di saya punya channel Muhammad Riko Setiawan. Di hari ke-12 karantina ini saya akan bercerita, tetapi tidak melanjutkan cerita yang kemarin ya. Jadi cerita mengenai tentang dunia pekerjaan sudah saya ceritakan semua, dari SMA lulus sampai kerja pertama sampai kerja terakhir, sampai di kapal pesiar itu ya. 11 hari saya menceritakan itu. Setiap hari saya bikin video, hari ke-1, hari ke-2 sampai hari ke-11. Hari ke-11 kemarin videonya itu tentang saya yang sudah bekerja di kapal itu kan, 2018 ya. Kemudian hari ke-12 saya tetap bikin video karena sesuai janji saya mau 14 hari bercerita ya. Jadi total nanti 14 hari, berarti ada 3 video lagi ya, hari ini, besok dan lusa ya. Hari ini saya akan bercerita tentang relawan teman-teman ya. Akan bercerita sedikit tentang relawan ya. Saya tidak banyak tahu tentang relawan, tapi saya akan bercerita ataupun berbicara tentang kerelawanan sesuai dengan apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya alamin, sepengalaman saya saja. Jadi teman-teman begini teman-teman, saya betul-betul ikut dunia kerelawanan itu pada 2016. 2016 waktu itu saya masih di Makassar ya. Itu pertama kali saya betul-betul terjun di dunia kerelawanan, walaupun nggak lama ya, cuman singkat-singkat saja ya. Saya tergabung dalam gerakan kelas inspirasi, di mana relawan-relawan ini bergerak di bidang pendidikan, mengedukasi ya. Relawan-relawan kelas inspirasi ini bergerak menyasar sekolah-sekolah dasar, sekolah SD. Sasaran kita memang sekolah SD. Menyasar sekolah SD, sekolah-sekolah yang masuk dalam kategori sekolah yang kurang layak, atau di sekolah itu memang banyak siswa-siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Begitu teman-teman ceritanya. Jadi pertama kali saya masuk kelas inspirasi itu 2016, itu ceritanya waktu itu saya kerja di Makassar sebagai baker. Baker bekerja sebagai pembuat roti di Hoshi Bakery di Makassar ya. Kemudian saya bekerja di sana kurang lebih dapat mungkin 1 tahun lah ya, 1,5 tahun lah dapat kerja di Makassar itu. Tiba-tiba waktu hari Minggu saya lagi bermain, ceritanya teman-teman. Saya lagi bermain, biasa hari Minggu kan saya, kalau pagi saya car free day ya, di Pantai Losari car free day. Saya lagi nyantai sendirian, tiba-tiba didatengin 3 perempuan cantik waktu itu ya. 3 perempuan cantik yang datengin saya. Kemudian mereka mengajak saya untuk mengikuti kegiatan kelas inspirasi yang akan diadakan kurang lebih sebulan lagi. Kemudian saya tanya, kelas inspirasi itu apa? Terus bagaimana cara bisa bergabung, dia bilang. Kemudian mereka ini menjelaskan secara detail bahwasanya kelas inspirasi ini sebuah gerakan pendidikan yang menyasar sekolah dasar. Nanti di sana kita memotivasi adik-adik di SD menceritakan tentang profesi kita masing-masing, begitu kan. Nah, kemudian mereka bicara ke saya bahwasanya nanti yang ikut itu nggak cuma dari satu bidang, tetapi dari banyak bidang katanya, dari berbagai kalangan dan berbagai macam profesi katanya. Jadi nanti kita memberi motivasi ataupun memberikan pengalaman, bercerita ke adik-adik itu tentang profesi kita. Jadi kita datang ke SD itu bukan mengajar mata pelajaran seperti guru-guru yang lain, enggak. Jadi dan kita pun di sana kegiatannya itu cuma 1 hari teman-teman, enggak lama. 1 hari. Memang 1 hari sepertinya kok terlalu singkat ya, 1 hari. Apalah arti 1 hari mungkin ya. Mungkin 1 hari nggak akan berdampak apa-apa.
Mungkin kalau kita memberikan mata pelajaran seperti guru-guru yang lain. Tetapi ketika kita datang sebagai gerakan kelas inspirasi, sebagai relawan, datang walaupun 1 hari dan masuk ke kelas itu dalam masa cuma 30 menit sampai 1 jam, kita bercerita tentang profesi saya, profesi kita ke adik-adik, bahwasanya kita menjelaskan ke adik-adik gitu. Kan kalau anak-anak kecil, apalagi yang di desa-desa, yang di kampung-kampung gitu, yang di pedalaman itu, biasanya mereka tahu tentang profesi itu nggak banyak, atau mereka bercermin ataupun melihat profesi itu dari lingkungan sekitar atau orang tua atau keluarganya. Contoh begini, di kampung dia katakanlah rata-rata orang menjadi guru, katakanlah menjadi guru sekolah, ya kan, menjadi guru ngaji, menjadi petani, berkebun, ya kan, peternak, terus tukang bangunan, kira-kira semacam itu aja. Mungkin ada 1-2 juga yang lebih, yang mereka anggap wow, yang mereka anggap terbaik. Mungkin di kampung itu polisi, dokter, bidan, macam itu aja kan. Di luar itu adik-adik nggak tahu, teman-teman. Nah, ketika kita datang dari berbagai profesi, datang, disitulah kita menceritakan ke adik-adik kan. Kita menceritakan ke adik-adik bahwasanya di dunia ini profesi itu banyak sekali, nggak cuma 1-2, nggak cuma dokter, polisi, tentara, guru, bidan, nggak cuma itu aja, tapi banyak. Nah, disitulah kita menceritakan ke adik-adik, disitu adik mendengar-dengar, barulah masuklah di pikiran, di otaknya adik-adik itu ternyata banyak profesi. Dan kita datang ke SD itu, teman-teman, bukan menggunakan seragam yang serempak atau seragam formal, enggak, sesuai profesi kita. Misalnya kita seorang dokter, kita datang pakai seragam dokter. Profesi polisi, kita datang pakai seragam polisi. Nah, kira-kira gitu. Nah, kembali lagi ke waktu pendaftaran ya. Kemudian kakak-kakak tuh cerita secara detail. Yang bikin saya tertarik waktu itu, teman-teman, bahwasanya kita datang nanti memberikan pelajaran sesuai profesi kita dan pakai seragam. Nah, itu yang membuat saya tertarik waktu itu. Yang membuat saya tertarik dan saya ingin tahu. Akhirnya saya tanya, jadi bagaimana Kak cara bergabungnya, daftarnya? Kemudian mereka memberikan semacam brosur gitu, di situ ada linknya, nanti saya suruh masuk ke linknya, suruh daftar. Singkat cerita, saya pulang langsung saya buka, nyantai di kamar itu, saya buka linknya, masuklah. Saya daftarkan, saya isi bahwasanya syarat untuk menjadi relawan itu ada syaratnya memang. Yang pertama, kita bersedia cuti kerja di hari hari H, hari kelas inspirasi, hari briefing sebelum kelas inspirasi, dan hari refleksi sesudah 3 hari ya. Ini kita harus atur waktu ini kan. Yang jelas yang hari inspirasi ini full cuti seharian penuh. Tapi kalau briefing dan refleksi ini kan kita bisa atur waktu ya kan. Misal acaranya pagi, berarti kita request schedule aja kerja minta sore gitu kan, masih bisa semua gitu. Jadi yang cuti full itu sehari waktu hari kelas inspirasinya saja. Kemudian selain bersedia cuti, juga harus mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi teman-teman, kita harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Itulah kenapa kita datang dengan background profesi kita masing-masing, kita bisa menceritakan tentang kerjaan kita ke adik-adik gitu loh. Nah, begitu. Kemudian saya isi semua persyaratannya, saya isi bahwasanya saya pernah kerja di sini, selama ini kerja ini, profesi saya ini, jabatan saya ini kerja. Setelah saya udah selesai, saya daftarkan, saya daftarkan. Kurang lebih seminggu kemudian ada informasi, saya dihubungin bahwasanya saya keterima, teman-teman. Waktu itu di Makassar ada kurang lebih 380 orang yang daftar ya. Memang kalau urusan relawan ya kurang banyak peminatnya ya kan, karena menurut saya orang-orang yang tertarik di dunia kerelawanan itu orang-orang pilihan, orang-orang luar biasa ya, menurut saya. Makanya nggak banyak lah. Ada 380 yang daftar, yang diterima 200 orang saja, termasuk saya. Kemudian setelah saya diterima, saya cek kita daftarnya dari 1 sampai 200 itu ada nama saya. Di situ ada profesi dan pendidikan. Nah, saya lihat kan, waduh. Di situ ada keterangan profesi saja, tapi nggak ada pendidikannya, profesi saja. Pas saya amatin satu-satu, lah kok profesinya ngeri-ngeri, kan saya kaget kan. Profesinya ada yang dokter, ada yang tentara,
polisi, dosen, marketing, manajer perusahaan, direktur, terus dokter gigi, dokter kandungan, macam-macam teman-teman. Ada juga yang profesor, terus hakim, pilot pun ada itu. Gila, luar biasa, profesinya ngeri-ngeri pokoknya yang ikut itu teman-teman. Dan satu lagi, waktu hari briefing itu, waktu hari refleksi yang datang itu, beliau itu mantan bupati teman-teman. Aku lupa bupati mana, tapi mantan bupati di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Udah tua umurnya tuh bapak, kalau nggak salah Abdullah namanya itu. Datang itu ikut kelas inspirasi. Luar biasa sekali kan antusiasnya kan. Makanya aku bilang orang yang tertarik dan mengikuti dunia kerelawanan itu bukan orang biasa, orang-orang pilihan gitu, orang-orang yang punya pengalaman hebat-hebat. Nah, kemudian setelah saya analisa lagi, dari 200 orang ini, dari aku lihat berbagai macam profesi ini, kayaknya nggak ada deh lulusan SMA sih bilang, minimal S1. Bahkan ada yang S3 profesor ada sih bilang. Lah sementara saya lulusan SMA, loh kok saya bisa diterima saya bilang. Kemudian saya langsung menghubungin salah satu panitia. Kak, kok saya diterima kak? Saya bilang, saya kan cuma lulusan SMA, saya bilang gitu kan. Saya juga minder. Saya sampaikan waktu itu ke salah satu teman anggota tim saya, Kak Asdi kalau nggak salah. Saya sampaikan, saya minder gitu loh. Saya cuma lulusan SMA, sementara yang lain orang-orang hebat. Kemudian beliau bilang, nggak usah minder. Udah, pokoknya ini pengalaman hebat katanya kan. Udah datang. Kemudian si panitia bilang, iya kak, memang katanya salah satu syaratnya itu harus sarjana katanya kan. Cuma katanya kenapa kita milih kakak walaupun kakak lulusan SMA, selama ini belum ada profesi baker ikut gitu loh. Ya ada 1-2, pernah lah 1-2 profesi koki ikut, tapi itu pun dikit. Nah tapi kalau baker nggak ada, pembuat roti nggak ada gitu loh. Ini menarik, unik katanya. Keren nggak apa-apa katanya. Wah, dari situ aku semangat. Briefing pembagian tim. Tim kami itu ada 14 orang kalau nggak salah, itu macam-macam lah. Ada 2 fotografer kalau nggak salah ya. 1 fotografer, 1 videografer kan. Jadi teman-teman, kelas inspirasi ini ada 3 relawan teman-teman. Pertama relawan panitia. Nah kalau relawan panitia ini justru malah banyak orang-orang yang masih kuliah, mahasiswa gitu, yang mengurusi kepanitiaan ini ya, relawan panitia. Kemudian ada juga nanti relawan pengajar. Nah, seperti saya maksudnya relawan pengajar waktu itu. Dan kemudian itu ada relawan dokumentasi. Nah, itu ada videografer dan fotografer. 3 relawan, teman-teman. Aku masuk relawan pengajar kan. Udah ketemulah tim 16 waktu itu. Tim 16 itu saya baker, ada dosen, ada polisi, ada dokter gigi, ada Kak Asdi waktu itu apa ya dia? Teknik sipil. Dia lulusan teknik sipil, nggak tahu kerja di pertambangan gitulah, keren sekali. Terus ada yang mahasiswa juga, ada mahasiswa juga waktu itu ya. Nah, kemudian setelah tim kami dibentuk, kami mengadakan beberapa briefing. Nah, jadi sebelum kami tiba di hari H itu, kami melakukan beberapa briefing untuk melakukan persiapan. Contohnya karena kita datang ke sekolah-sekolah termarginalkan, sekolah-sekolah yang notabene kurang layak, kurang mampu juga siswa-siswanya, akhirnya kami patungan, kemudian kami belikan peralatan sekolah gitu kan, peralatan sekolah. Nanti kita bagi, kita cari informasi, kita survei sekolah dulu, ada berapa siswanya di situ ya kan. Kemudian kami siapkan, kemudian kami mengatur mekanisme cara jadwalnya nanti bagaimana. Akhirnya ketemu semua. Waktu itu kami datang ke sekolahannya sangat memprihatinkan, berada di tengah-tengah kota Makassar. Muridnya itu cuman total dari kelas 1 sampai kelas 6 itu cuman sekitar 60 siswa lah, kurang lebih 60 siswa. Jadi kalau pulang sekolah itu siswanya tuh ada yang cari rongsokan, bantu bapaknya, macam-macam lah pokoknya, pekerja semua kan, kurang mampu kan. Dan setelah hari H itu saya atur konsep kan. Saya itu nggak ada pengalaman namanya ngajar, bercerita di depan orang kan, bagaimana ya? Ya usah saya bilang, karena background saya baker, saya pembuat roti, bagaimana kalau saya di sana nanti bawa donat aja, saya bilang kan, toh siswanya nggak banyak kan. Akhirnya teman-teman, malamnya itu
saya bikin donat banyak di tempat kerjaan saya itu ya, tapi dengan modal saya sendiri. Bikin donat. Setelah selesai donatnya itu saya kumpulin, masih polos donat plain ya. Kemudian saya bawa ke tempat sekolah itu tadi, saya bawa toppingnya, coklat macam itu kan, coklat sama mesis gitu-gitu kan. Kemudian saat saya masuk ngisi kelas itu, saya berbicara sebentar saja, kemudian saya sedikit nyanyi ke teman-teman, nyanyi lagu nasional, waktu itu lagu Tanah Air Indonesia Pusaka atau Tanah Air Beta kalau nggak salah ya, Indonesia Tanah Air Beta waktu itu ya. Setelah itu langsung aku jelaskan profesi saya baker ke adik-adik, terus habis itu kita demo cara mendekorasi donat. Kemudian ada beberapa yang datang dan aku bawa juga baju koki satu, tapi kecil gitu kan. Memang sengaja aku mau pakein sama siswa yang datang maju ke depan tadi. Siswa maju ke depan, saya pakein baju koki kecil, pakai topi. Kemudian kita dekorasi donat gitu kan. Kita belajar dekorasi donat ya. Nah, selepas acara itu alhamdulillah teman-teman, insya Allah anak-anak berkesan sekali dengan kedatangan kita. Bahwasanya anak-anak itu ngelihat ternyata banyak sekali profesi ya. Ini aja yang datang hari ini aja udah ada lebih daripada 8 profesi. Dia kan pasti berpikir gitu kan, luar biasa kan. Dari situ dia mulai mengenal profesi-profesi yang selama ini tidak mereka ketahui gitu kan. Nah, setelah saya ikut acara itu teman-teman, alhamdulillah sekali saya menjadi banyak teman ya kan. Menjadi banyak teman ya, sekarang tim saya aja 14 orang, tim saya loh. Kemudian saat briefing dan refleksi itu pada ngumpul semua, ada sekitar 20 tim itu. Bayangin aja kalau pukul rata aja lah, kalau satu tim 10 orang, berarti 20 tim 200 orang, belum termasuk panitianya. Banyak sekali teman-teman, akhirnya kita pada kenal ya kan. Di hari refleksi itu kita memberi mengevaluasi ataupun menceritakan pengalaman saat kita mengajar kemarin di hari H gitu. Kita bercerita apa yang menarik, apa yang harus dibenahi, segala macam. Disitulah kita diskusi, kita kenal banyak orang. Dari situ teman-teman, alhamdulillah tadinya saya yang punya teman cuman sedikit, dan teman saya kebanyakan ya statusnya sama kayak saya lah ya, lulusan SMA biasa-biasa. Setelah itu saya punya kenalan tuh banyak yang sarjana semua, yang profesinya keren-keren, alhamdulillah ya. Mereka baik-baik semua, top pokoknya. Kemudian setelah acara itu selesai, saya kecanduan teman-teman. Saya kecanduan, waktu itu saya kan ikutkan kelas Inspirasi Makassar 4 ya. Bulan Maret. Kemudian bulan Novembernya di tahun yang sama 2016, bukalah pendaftaran kelas Inspirasi Goa yang ketiga. Kabupaten Goa itu masih ada di Sulawesi Selatan, tapi beda kota Makassar kan kota ya kan, kemudian Goa kabupatennya. Saya daftarlah di Goa, lolos lagi, akhirnya saya ikut di Goa lagi teman-teman. Di Goa ini lebih menarik teman-teman, karena kami datang itu harus bermalam kan. Kami dapat tempat waktu itu di daerah Tonasa. Di daerah Tonasa itu daerah puncak teman-teman, Malino. Kalau di Sulawesi Selatan tuh puncaknya Malino ya. Malino itu masih naik lagi ke arah paling puncak Kanrapea. Nah, sebelum Kanrapea itu ada desa namanya Tonasa. Kami dapat tempat di sana. Akhirnya hari hanya besok, sore ini kami berangkat. Kami rental mobil bareng-bareng, kami berangkat. Kemudian sampai sana kami bermalam, menyiapkan segala macam, seperti yang di Makassar. Tapi waktu itu saya nggak bawa donat, nggak bawa apa-apa, karena saya nggak punya peralatan dan terlalu jauh tempatnya kan. Makanya waktu itu saya cuma menjelaskan profesi saya bakery, saya bikin roti bla 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 bla. Itu keren sekali waktunya. Waktu itu keren sekali. Bahkan yang sangat berkesan, saya waktu mau pulang dari SD di Tonasa itu ya, saya mau pulang itu direbut tangan saya sama adik-adik tuh, adik-adik berebut tuh sampai jatuh-jatuh, berebutan tangan saya, hanya ingin berebut meluk saya, megang tangan saya. Kemudian saat saya mau pulang, mereka tuh pada nangis. Akhirnya kita bohongin bahwasanya nanti kita kesini lagi, nanti kakak-kakak kesini lagi ya. Sekarang pulang dulu kakak. Akhirnya barulah bisa dari situ pulang kan. Di sana juga yang kita dapat juga pengalaman berharga juga, bahwasanya kalau di kampung itu teman-teman luar biasa sekali penyambutan ramah tamah warga sekitar teman-teman. Alhamdulillah saya waktu itu bermalam di salah satu rumah warga. Orangnya baik sekali, dan di sana terkenal sayur mayurnya ya. Kami dimasakin di sana, terus lepas itu
pulang kami masih dibawakan sayur mayur teman-teman. Dan satu lagi yang berkesan teman-teman, waktu kami di SD Tonasa itu teman-teman, ada satu batang pohon alpukat waktu itu di sana. Buahnya lebat teman-teman, udah tua tapi belum dipanen. Mungkin kepala sekolahnya bilang jangan dipanen, nanti aja. Mungkin kalau udah tua mau dibagi-bagi sama guru ya. Ternyata ketika kami di sana, kami mau pulang, kami diizinkan memetik, mengambil buah alpukat itu, suruh kepala sekolahnya. Akhirnya kami rame-rame memetik, dibawa pulang ke Makassar, dan dapat juga sayur mayur dari ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa pengalaman waktu itu ya di Tonasa ya, Sulawesi Selatan. Nah, masuk ke tahun selanjutnya 2017. Itu saya masih ketagihan terus. Dari situ kan kita mulai banyak teman-teman. Terus 2017 bulan Maret biasa kalau di Makassar ya, buka lagi kelas inspirasi Makassar yang kelima kan. Saya daftar lagi teman-teman. Saya daftar lagi, keterima lagi karena udah banyak kenal sama panitia kan, teman-teman semua. Pokoknya semua jadi teman lah, saudara. Kemudian saya ikut lagi di Makassar itu yang kelima, dapat sekolah MI di yayasannya Ustadz Maulana. Ustadz Maulana yang lucu itu, yang dari Makassar itu ya, di situ itu. Itu cukup menarik juga. Nah, cukup menarik juga lah di situ ya. SD-nya itu tingkat tinggi sekali di dekat pantai SD-nya. Itu terakhir saya mengikuti kelas inspirasi di Sulawesi Selatan teman-teman, 3 kali, Makassar 2 kali dan Goa sekali. Nah, selepas itu 2017 Maret saya ikut kelas inspirasi, Mei saya dipecat dari kerjaan seperti yang saya ceritakan di video saya yang hari keberapa itulah, ada di video-video sebelumnya itu ya, yang saya dipecat itu kan. Saya dipecat tanpa alasan, saya harus pulang. Nah, itu betul-betul sedih sekali. Karena apa? Saya harus pulang dan saya harus meninggalkan sahabat-sahabat yang saya anggap seperti saudara yang baik-baik di sana. Saya harus meninggalkan mereka bahkan tanpa pamitan gitu kan. Karena saya dipecat hari ini, besok sudah harus pulang ke Jakarta. Dari situ saya sampai rumah udah nggak ada kepikiran lagi menjadi relawan teman-teman. Ikut-ikutan seperti itu udah nggak ada lagi. Karena saya lebih fokus ke nyari kerja. Karena saya nganggur kan, saya nyari kerja. Saya berjuang ke kapal pesiar waktu itu kan. Sampai akhirnya saya bisa masuk kapal pesiar. Setelah saya masuk kapal pesiar, ya kan, saya masuk kapal pesiar itu tahun 2018. Tahun 2019 setelah saya pulang yang kedua kalinya dari kapal itu, saya baru kepikiran lagi bahwasanya saya dulu pernah ada di fase bahagia, fase yang sangat menggembirakan, yaitu saat ketika saya bergabung di kelas inspirasi menjadi relawan. Kenapa saya nggak ikut lagi? Kenapa saya nggak ulangin lagi kebahagiaan itu? Saya berpikir seperti itu kan. Kemudian saya kan ini kan libur dari kapal kan lumayan lama sih bilang kan. Saya libur bulan Oktober sampai November waktu itu ya, kurang lebih 2 bulan saya libur kan. Kenapa saya nggak ikut lagi ya? Di rumah mau ngapain juga kan, nggak ada kegiatan kan. Wah, saya harus ikut. Akhirnya sebelum saya dapat cuti kerja itu, saya udah pantau dari kapal itu kelas inspirasi mana aja yang open recruitment, open relawan itu di bulan Oktober atau November. Saya cari ada waktu itu di Jawa kan. Di Jawa banyak waktu itu yang pembukaan kan. Kemudian aku tertarik sama tiga daerah itu teman-teman, dan semuanya aku daftar semua. Yaitu yang pertama Pemalang Jawa Tengah, kemudian Bojonegoro Jawa Timur, dan yang ketiga Malang Jawa Timur. Tiga-tiganya ini saya daftar dan tiga-tiganya lolos teman-teman. Tetapi yang Pemalang ini nggak jadi saya ambil karena ternyata saya cutinya diundur 1 minggu lah kurang lebih. Akhirnya pas hari H kelas inspirasi Pemalang ini saya belum bisa ikut karena masih di kapal teman-teman. Nah, akhirnya yang 2 tinggal Bojonegoro sama Malang. Bojonegoro ini hari H-nya kalau nggak salah tanggal 9 November. Kemudian Malang ini tanggal 16 November. Jadi cuma selisih kurang lebih 1 minggu lah. Akhirnya saya pulang ke rumah. Di rumah itu saya cuma 9 hari teman-teman. Saya 9 hari di rumah, kemudian saya izin sama orang tua bahwasanya saya ada janji mau ketemu teman-teman yang ada di Jawa. 9 hari setelah saya di rumah, saya berangkat ke Jawa langsung ke Bojonegoro waktu itu. Naik bis dari Lampung ke Jakarta. Dari Jakartanya saya naik pesawat.
Enggak, naik kereta api, sorry, naik kereta api. Dari Lampung ke Jakarta naik bis, dari Jakarta ke Bojonegoronya naik kereta api dari stasiun Gambir, teman-teman. Nah, sampai di dari stasiun Gambir sampai di Bojonegoro ya. Dari stasiun Gambir saya berangkat sore itu, sampai di Bojonegoro itu pas jam 12 malam. Dan disambut waktu itu baru saja ada bencana di Bojonegoro, angin puting beliung yang merubuhkan beberapa pepohonan di pinggir-pinggir jalan, dan ada beberapa rumah yang porak-poranda waktu itu, teman-teman. Jadi aku datang jam 12 disambut langsung sama waktu itu Kak siapa namanya? Kak Peri, satu lagi Kak Andri yang nyambut saya. Jam 12 malam itu saya langsung dijemput dan langsung dibawa ke dekat Bengawan Solo itu, makan apa itu? Makan, minum kopi sama minum apa itulah. Malam itu ya. Kemudian setelah saya ikut itu, nah teman-teman, kenapa saya tertarik Bojonegoro? Karena Bojonegoro waktu itu satu-satunya kelas inspirasi di Indonesia yang pertama kali menyasar SMA. Jadi kan awal mula dibentuk kelas inspirasi kan untuk targetnya kan sekolah dasar SD. Tetapi Bojonegoro berani mempelopori untuk pertama kali masuk ke SMA. Karena mereka berpendapat kalau kita membekali adik-adik SD bagus, tapi lebih bagus lagi kalau umpamanya SMA yang khususnya anak kelas 3 yang mau lulus. Karena kan kadang-kadang anak yang mau lulus itu masih bimbang. Dia mau kuliah, nggak tahu mau kuliah jurusan apa, kuliah di mana. Kemudian dia mau kerja juga nggak tahu kerja seperti apa, cara ngelamar gimana. Mereka yang betul-betul butuh udah ada di depan mata gitu. Jadi kami sebagai profesional yang sudah pengalaman bisa mengarahkan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik semua gitu kan. Akhirnya saya daftar di situ. Sampai Bojonegoro malam itu saya bermalam di base campnya Kak Ferry. Kemudian paginya itu kami briefing. Kemudian lusa hari kelas inspirasi. Nah, kami dapat bagian di SMK Negeri 4 Bojonegoro, salah satu SMK elit di Bojonegoro lah ya. Itu pengalaman keren banget teman-teman, karena sebelumnya saya 3 kali ikut kelas inspirasi cuman di sekolah SD. Kemudian saat ini sekolah SMA, di mana siswa-siswanya besarnya udah sama kayak saya, dan mereka udah sangat kritis kan. Apalagi kita sebagai lelaki bicara depan perempuan-perempuan gadis yang udah besar-besar kan, pasti ada sedikit-sedikit nervousnya kan. Kemudian waktu saya di depan anak-anak teman adik-adik SMK itu, saya nggak banyak bicara tentang profesi saya, baker. Saya lebih ke profesi saya sebagai pelautnya. Saya ceritakan bagaimana saya bisa sampai bisa kerja sebagai pelaut yang tadinya dipecat. Perjalanan saya ceritakan semua. Alhamdulillah dari situ adik-adik antusias mendengar. Bahkan ada salah satu kelas yang saya datengin, saya cerita tuh saya menitikkan air mata, saking saya harunya dan sedihnya menceritakan perjalanan hidup saya. Setelah dari acara itu, alhamdulillah ada beberapa itu adik-adik yang cari nomor WhatsApp saya, ngubungin saya. Bahkan mereka ada yang menyampaikan ke saya bahwasanya kakak memang nggak seperti relawan yang lain menjelaskan, banyak interaksi dengan adik-adik. Saya lebih banyak berdiri satu tempat duduk karena saya lebih fokus menceritakan pengalaman saya. Tapi itu bisa ngena banget, dapat di hati adik-adik semua itu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Selesai di Bojonegoro kelas inspirasi, saya masih stay di sana 3 hari teman-teman. Saya menikmatin tempat wisata di Bojonegoro, kulinernya. Salah satunya saya datang bermain ke daerah Wonocolo. Di sana tempat pengeboran minyak tradisional peninggalan Belanda. Salah satu penyumbang minyak dunia yang lumayan besar dari Bojonegoro situ kan, di Wonocolo ya. Nah, di Bojonegoro alhamdulillah relawannya luar biasa sekali. Saya disambut luar biasa, apalagi dari luar Jawa ya. Saya waktu itu kelas inspirasi Bojonegoro 7, saya satu-satunya relawan yang paling jauh waktu itu dari Lampung ya. Bahkan masuk cover di salah satu koran di Bojonegoro. Itu foto saya dan saya sedikit diwawancarai via WhatsApp waktu itu dengan salah satu kawannya Mas Peri, wartawan ya, jurnalis lah. Mereka minta pendapat saya, kesan-kesan saya, kok dari jauh-jauh kok datang ke sini, kok
apa motivasinya gitu. Kemudian saya jelaskan saja kan. Selepas di situ teman-teman, 3 hari dari Bojonegoro saya langsung melanjutkan perjalanan naik kereta api dari Bojonegoro langsung ke Malang. Itu perpisahan luar biasa itu. Aku berterima kasih sekali kepada Mas Supomo. Mas Supomo ini Mustopo sorry. Mas Mustopo ini luar biasa. Saya 3 hari di Bojonegoro itu sebelum berangkat ke Malang tuh saya tinggal di rumahnya Mas Mustopo. Saya tinggal di sana, makan di sana luar biasa. Dan saat saya mau berangkat ke Malang pun diantar sama Mas Topo ke stasiun. Waktu itu ya sangat haru, Mas Mustopo sangat sedih. Ya kami sudah menganggap seperti saudara ya, kalau sudah sama-sama relawan saudara lah. Nah lanjut ke ini teman-teman, di Malang. Malang luar biasa, nggak kalah seru teman-teman. Kami dapat SD di daerah Malang Selatan ya, di daerah pantai gitu kan. Jadi kebanyakan di sana orang tuanya itu nelayan, dan kebanyakan juga 70% bahkan orang tua mereka itu bekerja di luar negeri. Artinya adik-adik ini kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari orang tua karena orang tuanya di luar negeri, sedangkan mereka masih kecil-kecil gitu kan. Kebanyakan mereka diasuh sama neneknya gitu. Ibunya dan bapaknya ke luar negeri cari nafkah. Tapi ekonominya luar biasa, rumahnya bagus-bagus di sana. Sampai di Malang itu wah keren sekali itu. Saya masuk di beberapa kelas, 4 kelas kalau nggak salah itu. Saya memakai seragam koki, topi koki yang panjang itu. Kemudian saya bawa beberapa kertas foto-foto saya kerja di kapal dan foto-foto hasil roti-roti yang pernah saya buat. Kemudian saya interaksi dengan adik-adik itu, subhanallah sangat antusias sekali ya. Sangat antusias sekali. Itu pengalaman saya ikut kelas inspirasi yang terakhir ya, 2019 bulan November itu ya. Itu luar biasa teman-teman. Saya sangat bahagia waktu itu ikut di sana. Kemudian luar biasa sekali pokoknya. Saya juga di sana sempat bernyanyi sama adik-adik pakai gitar gitu kan, pakai gitarnya Mbak Yayu waktu itu kan. Sama semua bahwasanya kelas inspirasi dimanapun relawan pengajarnya luar biasa, profesinya keren-keren, dan mereka semua sangat memotivasi saya pribadi tentunya. Saya dapat pelajaran banyak dari mereka, bagaimana arti kebersamaan, arti saling menghargai, arti memberi, bagaimana arti memberi sesama, itu yang sangat saya rasakan ya. Nah, teman-teman, satu hal penting yang perlu teman-teman ketahuin dalam dunia kerelawan itu, pengalaman saya waktu di Makassar itu 3 kali ikut di Sulawesi Selatan tuh ya. Teman-teman kerja saya selalu tanya, "Wah, Riko, kamu ikut kegiatan kayak gini lumayan nih honornya," katanya. "Dibayar berapa?" katanya. Saya kaget, teman saya bilang begitu. Akhirnya saya bilang begini, "Bro, namanya relawan itu di mana-mana nggak dibayar, bro. Namanya relawan, rela kan. Kita rela gitu, rela memberi relawan itu kan," saya bilang. Rela menolong gitu kan. Saya nggak dibayar, tapi justru saya mengeluarkan modal pakai uang saku saya sendiri untuk kegiatan ini. Untuk modal bikin donat itu banyak itu kan, saya modal sendiri kan. Nggak kecil gitu loh. Apalagi waktu saya ikut kelas inspirasi di Jawa itu, bayangin aja transportasinya coba. Dari Lampung ke Jakarta, dari Jakarta ke Jawa, Bojonegoro, dari Bojonegoro ke Malang, belum operasional segala macam, belum makannya, belum tempat tinggal kalau memang kita bermalam gitu kan. Waktu di Malang kan aku kan bermalam di hotel waktu itu kan. Itu coba hitung berapa juta kira-kira habisnya. Dan itu nggak mungkin dilakukan kalau kita nggak ada ketertarikan yang besar dalam dunia kerelawanan. Dan sekali lagi saya katakan, untuk menjadi relawan itu nggak sembarang orang, karena hanya orang-orang pilihan yang terpanggil yang mau menjadi relawan. Makanya saya respect sekali, hormat sekali sama relawan-relawan, baik relawan pendidikan ataupun relawan yang lainnya, relawan kemanusiaan, macam-macam, semua relawan. Makanya pesan dari saya buat teman-teman, khususnya teman-teman yang belum pernah merasakan dunia kerelawanan ya, kalian mesti coba menjadi seorang relawan. Itu bagaimana, ya kan? Kalian nanti bakalan ketagihan dan bakalan ingin melakukan terus kegiatan itu. Karena apa teman-teman? Ketika kita mengikuti dunia kerelawan itu teman-teman, kita ada ketenangan batin ataupun kebahagiaan batin yang nggak akan kita temuin di tempat lain atau di kegiatan lain selain kerelawan gitu ya. Masya Allah, subhanallah. Bagaimana ya? Kita
bisa kenal dengan teman-teman. Kalau orang relawan itu saya berani pastiin insya Allah mereka orang baik semua gitu loh. Karena mereka menyisakan waktu mereka di tengah-tengah kesibukan hanya untuk memberi, hanya untuk berbagi, hanya untuk berinteraksi, untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan gitu loh. Mereka hanya senang karena mendapat ketenangan hidup gitu loh. Kebahagiaan yang benar-benar sejati itu. Terus ketika kita sudah terjun dalam dunia kerelawanan itu teman-teman, kita akan banyak sekali nanti saudara. Jadi kalau di dalam dunia kerelawanan itu semua saling terhubung gitu, terintegrasi. Kita ikut relawan ini, tiba-tiba nanti ikut relawan ini kenal sama si ini, kenal si ini. Karena kebanyakan orang ikut relawan itu nggak cuma satu komunitas teman-teman. Umpamanya ikut relawan kreasi, itu kebanyakan orang juga mencabang di relawan komunitas-komunitas yang lain. Komunitas sedekah, komunitas memakmurkan masjid, komunitas memakmurkan kakek nenek, komunitas menggalang dana untuk bencana-bencana. Itu mereka bercabang-cabang. Makanya ketika kita ikut dalam suatu komunitas, nanti di situ kita akan ada kenalan. Kamu di sini juga, kamu di sini juga. Artinya kita kenal semua nanti. Nah, di situ juga kita akan mempunyai banyak saudara yang betul-betul solid, betul-betul saling tolong-menolong, saling membantu-bantu dalam kesusahan. Insya Allah. Itu teman-teman. Terus selain itu juga, ketika kita sudah mempunyai banyak saudara, banyak teman-teman dari relawan ini tadi teman-teman, dari situ nanti ada keberkahan dalam hidup kita teman-teman. Ada keberkahan, ada rizki. Bayangin coba, ketika kita ikut seperti itu, tiba-tiba kita lagi cari kerja, kita info di grup-grup. Kita kan ada grup-grup di grup-grup relawan. Di situ tiba-tiba teman-teman dari relawan bahwasanya ada lowongan kerja di sini. Nah, itu apa nggak rezeki coba? Rezeki kabar bahwasanya dari teman-teman ini perantara untuk kita bisa melamar, keterima, alhamdulillah pekerjaan, atau macam-macam lah. Di sini tempat kebaikan pokoknya. Atau yang jomblo-jomblo itu nggak sedikit teman-teman, mereka dapat dan menemui jodohnya itu dalam satu komunitas tuh, sama-sama relawan. Bangga banget tuh teman-teman kalau kita dapat jodoh itu sama-sama relawan, jiwanya sama-sama suka memberi, suka berbagi gitu, suka dalam hal kerelawanan. Ya kan, visi misinya udah pasti sama-sama relawan gitu loh. Insya Allah nggak bakal nyesel, dan justru kebaikan demi kebaikan akan kalian temuin ketika kalian terjun ke dunia kerelawanan. Saya terus terang teman-teman, iri sama teman-teman yang ikut kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ada bencana turun, terus saya iri, saya pengen sekali, sampai sekarang belum terwujud teman-teman ya. Mungkin karena kurangnya karena saya dari desa itu kebanyakan kan relawan itu kan berpusatnya di kota-kota ya, di kota-kota gitu kan. Dari desa itu kadang-kadang saya kurang informasi juga gitu kan. Bahkan saya belum pernah malahan ikutin kerelawanan tuh di kampung saya sendiri, di Lampung itu, kampung saya di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung, malah belum pernah teman-teman. Makanya malah kurang saya informasi. Dan kebanyakan teman-teman orang-orang yang ikut relawan itu justru orang-orang berpendidikan, orang-orang yang artinya bukan orang biasa-biasa tadi lah aku bilang ya, gitu loh. Jadi pesan saya buat teman-teman yang nonton video ini, yang kalian belum pernah merasakan dunia kerelawanan, kalian harus coba. Minimal sekali seumur hidup minimal ya. Kalian harus coba, insya Allah kalian akan menemukan kebahagiaan, dan menjadi relawan adalah candu. Nanti kalian akan kecanduan dan akan ikut kegiatan-kegiatan kebaikan yang lainnya. Insya Allah teman-teman, saya doakan. Saya juga pengen sekali suatu saat nanti bisa punya komunitas, terus mempunyai base camp atau rumah kecil khusus untuk komunitas, bisa membantu-bantu orang gitu. Saya pengen sekali. Insya Allah ini menjadi salah satu doa saya. Mudah-mudahan suatu saat dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya insya Allah kita semua harus mewakafkan sisa umur kita, sebagian umur kita untuk berbagi lah teman-teman. Walaupun kita tidak bisa berbagi rezeki, tidak bisa berbagi uang karena kita nggak mampu, kita bisa berbagi lainnya, bisa berbagi tenaga, bisa membantu informasi, bisa pokoknya banyak sekali rezeki-rezeki yang lain ataupun apapun yang kita milikin dari Tuhan bisa kita sebarkan ke orang-orang lain gitu. Pasti akan bermanfaat. Makanya teman-teman, sibukkan mulai dari sekarang, sibukkan kita mencari teman orang-orang yang benar-benar memberi manfaat kepada kita.
Eh, Kalau kebiasaan kita biasanya teman-temannya nggak memberikan manfaat, bahkan cenderung memberikan hal negatif, itu mulai ditinggalkan pelan-pelan, tapi jangan menyakiti ya. Atau bahkan dibawa teman yang ini tadi untuk sama-sama yuk kita berjuang ataupun kita memulai perubahan, kita menuju hal yang baik, mencari teman-teman yang baik agar kita mendapat juga energi kebaikan gitu teman-teman semua ya. Begitu aja dulu teman-teman, ini episode ke-12, hari ke-12 saya karantina. Ini cerita yang menarik, ini pengalaman saya dan pesan saya kepada teman-teman ya. Terima kasih banyak. Satu lagi teman-teman, saya berbicara seperti ini bukan berarti saya orang baik terus saya udah yang terbaik ini, enggak. Saya cuma berbagi pengalaman, kita saling mengingatkan. Insya Allah ridhoi dan berkahi perjuangan kita dan hidup kita. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mantap ya. Jangan lupa juga Muhammad Riko Setiawan Channel. Terima kasih.